5 dewa pencipta telah mencari jejak Ye Chen. Mungkin Ye Chen sering menggali kubur, sehingga 5 dewa pencipta sering melewatkannya. Dalam sekejap, sebulan kemudian, Ye Chen masih menggali kubur, mencari tulang-tulangnya dari kehidupan sebelumnya untuk digabungkan. Ketika Ye Chen sedang bersemangat, ia mendengar suara bergema di seluruh dunia. Dewa tertinggi, jika Anda tidak ada di dunia ini, istri Anda dan beberapa dewa asli serta 9 artefak akan mati karena Anda. Suara ini bergema di seluruh dunia manusia. Semua orang mendengarnya dan terkejut. Apakah Tuan datang ke dunia? Beberapa orang langsung menjawab. Ternyata semua pertempuran sebelumnya adalah karena para dewa yang bertarung. Tidak heran itu begitu mengerikan. Banyak orang memikirkan pertempuran sebelumnya, dan hanya Tuan yang dapat membuat pertempuran yang begitu mengerikan. Ketika Ye Chen mendengar suara itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Ternyata orang-orang itu benar-benar mengincar diri mereka sendiri. Ye Chen mendengar bahwa Liu Piaoyue ditangkap, dan seluruh orang tidak bisa tenang. Ia segera bergegas keluar dari makam, lalu pergi ke tempat suara itu berasal. Jika kau berani menyakiti istriku, aku akan mencabik-cabikmu. Ye Chen meraung, dan suaranya menggema di seluruh dunia. Kecepatan Ye Chen sangat tinggi, ia melewati wilayah utara dan langsung menuju wilayah timur. Dongyu, di sebuah gunung, 5 dewa pencipta sedang menunggu Ye Chen. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak semuanya dikendalikan oleh 5 dewa pencipta, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak takut dewa tertinggi tidak akan datang kali ini. Takdir mencibir, kau adalah dewa pencipta, bangunlah. King Qi meraung, pencipta, tidak ada pencipta sekarang, kita adalah dewa penghancur. Takdir menyeringai muram, aku mencintai namaku sekarang, dewa kekecewaan, yang menghancurkan segalanya dalam pikiranku. Dewa alam berkata dengan senyum puas, aku tidak mungkin, inilah diriku yang sebenarnya. Dewa surga berkata sambil tersenyum, kau benar-benar gila, bagaimana mungkin itu terjadi? Aoki menggelengkan kepala dan mendesah. Hanya ketika kau menjadi gila, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Inilah esensi kehidupan. Dewa Samsara tersenyum. Pada saat ini, Dewa Takdir tiba-tiba berkata, dia datang. Semua mata orang tertuju ke kejauhan, dan mereka dapat melihat seberkas cahaya datang dari kejauhan dengan cepat, tetapi dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan mereka. Ye Chen adalah tamu resmi. Ye Chen melihat pemandangan di depannya, dan langsung tercengang, dia tidak menyangka bahwa Liu Piaoyue dan yang lainnya akan ditangkap oleh 5 dewa pencipta. Dewa Samsara, apa yang terjadi? Ye Chen bertanya dengan wajah terkejut. Dewa tertinggi, ayo pergi. Jangan khawatirkan kami, mereka telah dimanipulasi oleh iblis. Mereka bukan lagi dewa pencipta seperti dulu. Lei Ying berkata dengan suara lantang. Dewa tertinggi, akhirnya kau muncul. Kami sudah lama mencarimu, kata Dewa Takdir dengan senyum bangga. Aku tidak menyangka perubahan sebesar ini terjadi setelah sekian lama aku meninggalkan dunia dewa. Ye Chen melihat kelima dewa pencipta kehilangan akal sehat mereka, tetapi juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang seluruh dunia dewa telah berubah menjadi dunia iblis, kekacauan besar, dan sekarang dunia peri dan 4 alam berikutnya diperkirakan berada dalam kekacauan. Liu Piaoyue berkata, kau tidak perlu khawatir tentang kami. Pergilah dan pulihkan kekuatan kami. Ketika saatnya tiba, seluruh 6 alam manusia membutuhkanmu untuk diselamatkan. Jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan istriku, bagaimana aku bisa menyelamatkan dunia? Ye Chen menatap tajam ke arah jalan setapak yang tertutup salju. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan orang biasa, itu terlalu remeh. Di hatiku, kaulah yang terpenting saat ini. Ye Chen berkata, aku tidak sehebat itu. Ada apa denganku, dan kau adalah kerabat terdekatku. Haha, aku tidak menyangka dewa tertinggi begitu egois, dan dia menginginkan keindahan yang tidak indah. Dewa Takdir mengejek, aku bukan orang suci, aku tidak akan begitu egois. Aku tidak akan bermartabat. Jika kau menginginkan nyawaku, kau bisa mengambilnya dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Ye Chen berkata dengan dingin, mengapa kita harus melakukannya tanpa kita sendiri? Kau bisa membuatnya sendiri, kata Dewa Takdir. Kau pikir aku akan percaya? Jika aku mati dan kau tidak melepaskan siapapun, akankah aku mati sia-sia? Ye Chen berkata, dengan cara ini, kita masing-masing akan mundur, kau akan melepaskan mereka, dan aku akan ditangkap. Lalu kau punya pilihan. Dewa Langit tampak dingin. Ye Chen berkata, kalau begitu, kau harus menepati janjimu. Tidak, kata Liu Piaoyue bersemangat. Lakukan, Dewa Takdir berkata sambil mencibir. Wajah Ye Chen menjadi serius, lalu ia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan berkata kepada Liu Piaoyue, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Tidak, Liu Piaoyue meraung kegirangan. Tidak, tuanku, semua orang meraung ngeri. Kau harus menepati janjimu, atau aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku hantu. Ye Chen menatap Dewa Takdir, lalu menamparkan kepalanya dengan keras. Bang, kepala Ye Chen meledak, darah menyembur keluar, lalu jatuh ke tanah. Tidak, mata Liu Piaoyue berkaca-kaca, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dewa tertinggi, mata orang-orang lainnya terbelalak lebar. Tak disangka, Ye Chen benar-benar mengambil keputusan sendiri.
Dewa Takdir pergi ke tubuh Ye Chen. Setelah memastikan Ye Chen telah mati, ia menatap langit dan tertawa, misi kita telah selesai, dan Dewa Tertinggi telah mati. Sangat mudah, kita telah membuang begitu banyak waktu. Dewa Samsara membenci jalan, ini takdir, kau punya jalan. Dewa Surga tertawa, bagaimana dengan orang-orang ini? Tanya Dewa Alam. Dewa Takdir memandang Liu Piaoyue dan yang lainnya, lalu menyeringai, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menahan mereka. Bunuh mereka. Namun, tepat ketika mereka siap untuk memulai, sebuah kekuatan menyelimuti Liu Piaoyue dan yang lainnya, yaitu kekuatan cahaya. Setelah kekuatan cahaya menyelimuti, kekuatan kegelapan yang mengikat Liu Piaoyue dan yang lainnya dengan cepat hancur oleh kekuatan cahaya. Ekspresi wajah beberapa orang di Dewa Takdir tiba-tiba berubah, melihat kehampaan yang terpelintir, sosok Ye Chen muncul dalam kekuatan cahaya. Dewa Tertinggi, semua orang yang hadir terkejut dan tercengang. Baru saja mereka menyaksikan Ye Chen mati dengan mata kepala sendiri. Saat ini, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen yang baru saja bunuh diri. Tubuh Ye Chen mulai berubah dan perlahan-lahan menjadi tumpukan tulang putih. Bagaimana mungkin? Dewa Takdir tak percaya. Ia sudah mengujinya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Ye Chen menatap Dewa Takdir dan berkata, apakah kau lupa bahwa aku memiliki satu energi untuk diubah menjadi 3 kemurnian? Aku tahu kau tak bisa tertipu hanya dengan mengubah satu napas menjadi 3 kemurnian, jadi aku menggunakan kerangka dari kehidupan sebelumnya. Tulang-tulang dari kehidupan sebelumnya dan diriku awalnya disebutkan. Selain itu, aku menggabungkan tulang-tulang dari kehidupan sebelumnya dengan tubuhku sendiri. Secara alami, ada napas dari tubuh asli. Sulit membedakan yang benar dari yang salah. Menjijikkan sekali kau bermain-main seperti ini. Dewa Samsara menggertakkan giginya. Ye Chen bergumam, kalau aku sebodoh itu, bagaimana mungkin aku hidup sampai hari ini? Aku ditipu olehmu barusan, tapi sekarang kau muncul, jangan pergi. Nasib suram. Ye Chen berkata, aku datang bukan untuk bertarung denganmu. Aku tidak punya waktu sekarang. Akan ada kesempatan di masa depan. Kata Ye Chen, langsung merobek kehampaan, membawa Liu Piaoyue dan yang lainnya dengan cepat ke dalam kehampaan. Mau pergi? Tidak semudah itu. Dewa Takdir meneguk minuman dingin, lalu mengejarnya. Setelah Ye Chen dan yang lainnya masuk ke dalam kehampaan, retakan kehampaan tertutup, dan Dewa Takdir merobek kehampaan. Namun, mereka mendapati kehampaan itu bergolak dan tak terlacak. Sialan, biarkan mereka kabur lagi, geram Destiny. Jika mereka bisa lolos sebentar, aku rasa mereka tidak akan bisa lolos seumur hidup. Dewa Langit bergumam, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bagaimana cara membawa Dewa Tertinggi keluar? Tanya Dewa Alam. Dewa Takdir terdiam sejenak. Kemudian ia menyeringai dan berkata, seluruh dunia adalah sandera. Aku tidak percaya Dewa Tertinggi tidak akan muncul. Kau ingin mengendalikan seluruh dunia. Dewa Kebenaran tampak sangat tertarik untuk mengatakannya. Ya, Dewa Tertinggi berkata bahwa ia tidak peduli dengan orang-orang di dunia, tetapi ketika dunia berada dalam bahaya nyata, ia tidak akan pernah tinggal diam dan mengabaikannya. Dewa Takdir tertawa. Kalau begitu, ubahlah seluruh dunia manusia menjadi dunia yang gelap dan bebaskan semua orang di sini, seperti halnya dunia para dewa. Dewa Kebenaran tertawa. Setelah Ye Chen memasuki kehampaan bersama Liu Piaoyue dan yang lainnya, ia hanyut mengikuti arus dalam arus kehampaan yang bergejolak. Setelah beberapa saat, ia langsung merobek kehampaan itu lagi dan berjalan keluar dari kehampaan. Liu Piaoyue memeluk Ye Chen, air matanya tak henti-hentinya mengalir, dan berkata, kupikir kau benar-benar mati, kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Ye Chen memeluk Liu Piaoyue dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku sebodoh itu? Aku masih menanggung takdir dunia. Apapun yang terjadi, aku takkan mati begitu saja. Titik-petik 2, tadi kami ketakutan setengah mati. Kami pikir semuanya sudah berakhir, katanya sambil tersenyum kecut. Ye Chen berkata, kalau tidak realistis, bagaimana kau bisa menyembunyikannya dari mereka? Ceritakan padaku tentang situasi spesifik alam dewa. Akan ku ceritakan. Lei Ying berdiri dan berkata, sekarang alam dewa telah dikuasai oleh Dewa Kegelapan. Bertahun-tahun yang lalu, para iblis dipanggil. Berkat kerjasama para iblis dan Dewa Takdir, para dewa reinkarnasi dikalahkan dan akhirnya dirasuki iblis. Setelah 5 dewa pencipta dirasuki iblis, dunia ilahi sepenuhnya dikuasai. Dari 6 hari nafsu hingga tanah suci, semuanya kacau balau. Semua orang dirasuki dan menjadi dunia yang gelap. Agar tidak dikuasai iblis, kami berlindung di negeri dongeng dari dunia ilahi. Kemudian, kami melihat bahwa Dewa Pencipta meninggalkan dunia ilahi dan langsung datang ke dunia manusia. Kami tahu bahwa tujuan mereka adalah Dewa Tertinggi, jadi kami mengikuti dan mencoba menghentikannya. Sayang sekali kekuatan kami tidak cukup kuat. Sebaliknya, kami disandera oleh mereka dan hampir ketinggalan acara. Setelah mendengar ini, Ye Chen teringat bahwa dunia iblis telah menyerang dunia manusia sebelumnya. Ia mengerti apa yang terjadi di awal. Pasti iblis di dunia ilahi yang sedang bermain trik. Jadi ketika kau datang ke dunia, negeri dongeng belum dikuasai. Ye Chen menarik kembali pikirannya dan berkata, Liu Piaoyue berkata, dunia peri tidak ada hubungannya untuk saat ini. Tujuan mereka sekarang adalah kau.
Selama kau terbunuh, mereka tidak akan kesulitan menguasai 6 alam. Petik 2. Karena itu, Dewa Tertinggi tidak boleh berada dalam masalah. Inilah satu-satunya harapan 6 alam. Lei Ying menatap Ye Chen dan berkata dengan tegas. Ye Chen juga menunjukkan ekspresi bermartabat. Sekarang ia memikul nasib seluruh 6 dunia di pundaknya, dan tiba-tiba merasa tekanannya meningkat. Bagaimana dunia sekarang? Tanya Liu. Ye Chen berkata, masih ada beberapa kehidupan sebelumnya di wilayah utara yang belum terintegrasi. Setelah dunia manusia terintegrasi, aku masih harus pergi ke dunia iblis. Ada banyak mayat di kehidupan sebelumnya. Ada juga iblis. Dewa Api bertanya dengan ragu. Ye Chen berkata, ketika aku memasuki samsara, aku ingin mengalami semua jenis kehidupan di dunia manusia, termasuk iblis secara alami. Dewa Takdir, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja, tidak tahu cara apa yang akan mereka gunakan selanjutnya. King Qi khawatir, tentara akan memblokir air dan menutupi bumi. Apapun yang mereka lakukan, kita akan memanfaatkan waktu untuk menemukan tulang-tulang kehidupan lampau, kata Ye Chen. Kami akan membantumu menemukannya, kata Liu. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan mencari tulang-tulang itu dengan tubuhku, lalu mengumpulkannya. Akhirnya, tubuh asli telah menyatu. Ye Chen membagi Liu Piaoxue dan 16 orang lainnya menjadi 3 kelompok, lalu mulai mencari tulang-tulang generasi lampau di wilayah utara. Dengan bantuan, kecepatan Ye Chen dalam mencari tulang-tulang telah meningkat pesat. Ye Chen dengan cepat menyatukan mayat-mayat itu, sementara Dewa Takdir juga memulai rencana mereka sendiri. Mereka membuka dunia iblis, berniat membiarkan orang-orang dari dunia iblis memasuki dunia manusia dan menimbulkan masalah bagi dunia. Namun, ketika mereka memasuki dunia iblis, mereka melihat segel cahaya yang menyelimuti seluruh dunia iblis, membuat orang-orang di dunia iblis tidak dapat keluar sama sekali. Ternyata iblis gagal karena Dewa Tertinggi datang untuk menyegel dunia iblis. Jalan takdir, meskipun segel cahaya ditulis oleh Dewa Tertinggi, kekuatan Dewa Tertinggi tidak cukup kuat. Kita berlima bekerja sama untuk menghancurkan segel cahaya dan melepaskan para iblis. Pasti ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton saat itu. Dewa alam menyeringai muram. Segera, kelima pria itu menembak bersamaan dan mulai membombardir segel cahaya. Meskipun segel cahaya yang dibuat Ye Chen sebelumnya dapat menakuti para iblis, segel itu tidak cukup kuat untuk menghadapi serangan 5 Dewa Pencipta, dan segera dihancurkan oleh serangan Dewa Pencipta. Tanpa kekuatan cahaya segel cahaya, penduduk kerajaan iblis menjadi heboh. Sudah waktunya kalian membalas dendam. Pergilah ke dunia manusia dan biarkan dunia bergetar lagi. Takdir tertawa. Meskipun para iblis di dunia iblis takut dengan taktik Ye Chen sebelumnya, mereka melihat segel cahaya rusak, yang membuktikan bahwa orang-orang di depan mereka lebih kuat daripada Ye Chen, jadi mereka bergegas keluar dari dunia iblis tanpa ragu. Haha, dunia bergetar. Para iblis tertawa terbahak-bahak dan mulai menyerang dunia dengan membabi buta. Iblis datang lagi. Para biksu di dunia terkejut melihat sejumlah besar manusia iblis memasuki dunia. Terakhir kali mereka mengetahui kengerian para iblis. Kali ini, ketika para iblis kembali, mereka takut untuk bertarung dengan para iblis. Orang-orang pengecut dan pengecut, kalian harus melepaskan keinginan kalian seperti kami, agar kalian bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Manusia Teran, akhir kalian ada di sini. Para iblis sangat merajalela, mereka sama sekali tidak memperhatikan manusia Teran. Sejumlah besar iblis menyerang, dan tidak semua Teran berani melawan. Beberapa biksu kuat segera bangkit untuk melawan para iblis. Namun, setelah para biksu Teran yang kuat maju, mereka tidak dapat menahan langkah para iblis. Ada 5 dewa pencipta yang berpihak pada klan iblis. Ketika mereka bertemu dengan Teran yang kuat, kelima dewa pencipta tersebut dapat melenyapkan mereka. Ini adalah pertempuran yang sama sekali tidak adil. Beberapa biksu Mahayana terbunuh di pihak Teran, dan moral mereka sangat terpengaruh. Dewa tertinggi, kupikir kau bisa duduk diam. Jika kau tidak muncul lagi, seluruh dunia akan menjadi dunia iblis. Dewa takdir tertawa dan suaranya bergema di dunia. Sebenarnya, Ye Chen sudah mengetahuinya setelah 5 dewa pencipta menghancurkan segel cahaya. Tapi sekarang dia harus mempercepat penyatuan tulang-tulang kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak memperhatikannya. Sekarang, iblis menyerang lagi, dan makhluk-makhluk di dunia terancam. Jika dia tidak melakukannya, seluruh dunia akan sepenuhnya dikuasai. Ayo lawan iblis, kata diagram Taiji Bagua. Beberapa artefak diperlukan untuk menghadapi iblis, dan Ye Chen hanya bisa membiarkan mereka bertahan sebentar untuk menghentikan langkah iblis dan mendapatkan waktu untuk diri mereka sendiri. 9 alat ajaib digunakan untuk menghadapi iblis. Cahaya yang kuat meledak, dan Ki jahat langsung dimurnikan dalam diagram 8 Taiji. Setelah bertemu dengan diagram 8, iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai menghilang. Dewa langit dan bumi membuka kantong itu, mengeluarkan kekuatan penghancur, menyerap sejumlah besar gas sihir, dan banyak iblis tak berdaya. Pedang, kapak, cambuk, dan alat sihir lainnya juga membantai semua penjuru klan iblis. Mana mungkin iblis bisa menahan serangan 9 alat sihir itu? Mereka kalah telak. Kurasa kau benar-benar tak ingin hidup. Dewa takdir muncul, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah.
Cambuk itu melihat Dewa Takdir muncul, wajahnya sedikit berubah, lalu berkata, mundur. 9 artefak itu juga diam-diam memahaminya. Mereka segera mundur bersamaan dan tidak melawan Dewa Takdir. Ada 5 orang yang duduk di kursi, dan 9 artefak itu takut menyerahkannya dengan mudah, agar tidak ditangkap oleh 5 Dewa Pencipta. Sebaliknya, mereka menjadi sandera yang mengancam Ye Chen. Apalagi sekarang, begitukah liarnya iblis. Pukul cambuk itu untuk menguatkan jalan yang berat. Kami bukan lawan Dewa Pencipta, dan kami tidak bisa terburu-buru sekarang. Kami hanya bisa mencari Dewa Tertinggi dan melihat apa yang bisa dilakukan Dewa Tertinggi, kata pedang itu. 5 Dewa Pencipta bersama para iblis menyerang Teran dengan panik. Mereka melihat Teran ditaklukkan oleh para iblis, menyeringai. Bersenang-senanglah, dan kau akan menguasai seluruh Teran. Dewa Kebenaran tertawa jahat. Ada banyak korban di Teran, dan beberapa dari mereka telah berubah menjadi iblis, mengikuti iblis untuk menyerang Teran. Ye Chen menyaksikan ki jahat yang bergulung-gulung di wilayah timur di wilayah utara. Ia telah sepenuhnya menutupi wilayah timur, dan wajahnya menjadi bermartabat. Ia berjuang untuk menemukan sisa-sisa atau untuk memecahkan masalah saat ini. Akhirnya, Ye Chen tetap memilih untuk menghadapi para iblis terlebih dahulu, jadi ia langsung pergi ke wilayah timur, hanya menyisakan 2 mayat terpisah untuk melanjutkan pencarian kerangka. 7 gelar dewa asli tidak ikut, dan Ye Chen mengatur untuk membantu menemukan tulang-tulang tersebut. Ketika Ye Chen tiba di wilayah timur, ia melihat situasi di wilayah timur, dan alisnya berkerut. Sungguh tragis. Jika seluruh dunia manusia menjadi seperti ini, aku tak percaya bagaimana umat manusia bisa bertahan hidup. Tangan Ye Chen tercetak, dan kekuatan cahaya melesat keluar. Setelah segel cahaya keluar, ia langsung menyelimuti seluruh wilayah timur. Di bawah kekuatan cahaya, semua iblis menguap dengan cepat, dan semua iblis merasa tubuh mereka akan meleleh dan berteriak. Ye Chen, kau akhirnya muncul. Kali ini, jika kau tidak mati, seluruh dunia manusia akan hancur total. Dewa Takdir berkata dengan kemenangan di tangannya. Ye Chen berkata, kau benar-benar melakukan semua yang kau bisa. Kita tidak ingin mencapai tujuan, ini hanya proses. Kata Dewa Langit. Ye Chen berkata, kalau begitu aku akan menemanimu bermain. Ucap Ye Chen, sambil menerjang Dewa Takdir, seluruh tubuhnya mengeluarkan kekuatan, sangat mengerikan, benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Pencipta. Selain itu, seluruh tubuh Ye Chen diselimuti oleh kekuatan cahaya, yang bagaikan cincin berlian, tanpa gangguan. Bersama, Dewa Takdir berteriak, dan 5 Dewa Pencipta menyerang bersama. Ye Chen tidak takut, ia mencubit segel dengan tangannya, dan kekuatan cahaya bersinar di tangannya. Ye Chen memukul segel cahaya itu dan bertabrakan dengan Dewa Takdir. Kekuatan cahaya yang dahsyat itu memiliki daya tembus, yang menembus kekuatan gelap Dewa Takdir. Dewa Takdir terkejut, ia segera mundur dan melihat telapak tangannya. Ada 2 lubang darah di telapak tangannya. Kekuatan cahaya, Dewa Takdir ketakutan. Pada saat ini, Ye Chen kembali menuju reinkarnasi dewa untuk membunuh, tangannya juga merupakan kondensasi kekuatan cahaya. Dewa reinkarnasi tahu bahwa kekuatan cahaya Ye Chen kuat, dan ia tidak berani melawannya. Ia justru melawan Ye Chen dengan segel reinkarnasi. Segel reinkarnasinya pun terlepas, dan tinju Ye Chen sangat mendominasi. Ia membunuh dewa reinkarnasi seperti bambu yang patah. Dewa reinkarnasi terkejut dan segera mundur untuk menghindari serangan Ye Chen. Kau tidak bisa bertarung sendirian. Kau harus menyerang bersama, seru Dewa Takdir. Kelima orang kreasionis itu mengangguk satu sama lain, lalu gas hitam itu melesat keluar dengan cepat. Kelima orang itu mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim dan membunuh Ye Chen bersama-sama. Ye Chen menghadapi kelima orang kreasionis itu secara bersamaan. Meskipun ekspresinya masih tenang, hatinya tetap bermartabat. Bagaimanapun, kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Kekuatan tubuh Ye Chen juga meledak sepenuhnya, seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan cahaya, seperti lingkaran matahari yang terik, menyinari seluruh dunia. Tekanan yang mengerikan untuk menciptakan dunia. Cahaya bersinar di langit. Ye Chen meraung, dan kekuatan cahaya di sekujur tubuhnya tampak meledak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan ini melesat melewati kelima dewa pencipta, dan bertabrakan dengan kekuatan gelap mereka. Kedua kekuatan itu saling terkait dan saling mengikis. Tangan Ye Chen terus mencetak, satu demi satu segel cahaya keluar. Boom! Kedua kekuatan itu akhirnya meledak, dan Ye Chen serta kelima dewa pencipta semuanya terhempas mundur. Napas Ye Chen sedikit tidak teratur. Ia segera menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan diri, lalu kekuatan cahaya di sekujur tubuhnya kembali memancar, menatap kelima dewa pencipta. Aku tak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat hingga kau mampu mengimbangi kami berlima. Wajah Takdir muram. Ye Chen berkata, tunggu kekuatanku pulih. Kalau mau membunuhmu, angkat tangan saja. Jadi kau akan mati sebelum pulih. Dewa surga sedang membunuh. Jika kau ingin aku mati, itu tergantung kemampuanmu. Tubuh Ye Chen gemetar, lalu meraung, kekuatan cahaya, berkati aku. Setelah Ye Chen meraung, kekuatan terang antara langit dan bumi mulai berkumpul dari segala arah. Kekuatan kegelapan, berkati. Kelima dewa pencipta juga meraung. Cahaya lebih baik daripada kegelapan, itu adalah kebenaran abadi.
Kegelapan pada akhirnya akan disingkirkan, dan cahaya akan bersinar di setiap sudut, kata Ye Chen dengan angkuh. Jika ada terang di dunia ini, pasti ada kegelapan, jika ada tinggi, pasti ada rendah. Ini juga kebenaran abadi, seperti siang dan malam, tak selamanya siang, dan kegelapan pada akhirnya akan datang. Jalan takdir, dalam kegelapan, semua orang bisa melepaskan hasrat mereka. Inilah yang diinginkan semua orang. Di siang hari, semua orang harus menghabiskan hari di dalam tas. Terlalu sulit dan melelahkan. Itu keliru. Hidup itu untuk menjadi terang. Hanya kekuatan cahaya yang dapat sepenuhnya menekan pikiran jahat. Inilah pria sejati, raung Ye Chen. Kekuatan cahaya terkondensasi di dalam tubuh, lalu dibombardir. Kekuatan cahaya yang dahsyat ini berubah menjadi sepasang tinju besar dan membunuh 5 dewa pencipta. Pada saat ini, kelima dewa pencipta juga bergerak. Kelima kekuatan kegelapan melesat maju dan berubah menjadi iblis bertaring dan bercakar, menghantam tinju Ye Chen. Ledakan, tabrakan ini, langit dan bumi terasa terbelah. Bumi tak tertahankan, area luas runtuh, dan langit mulai runtuh. Tubuh Ye Chen dan kelima dewa pencipta terguncang terbalik oleh gelombang udara yang mengerikan. Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Ia segera mengaktifkan kekuatan nirvana dan menghembuskan napas dengan cepat. Kelima dewa pencipta juga merasa sesak di dada, dan mereka ingin memuntahkan seteguk darah, tetapi akhirnya mereka melawan. Wajah kelima dewa pencipta menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka tak mampu mengalahkan Ye Chen dengan serangan seperti itu. Hati mereka semakin takut, dan pada saat yang sama, mereka menjadi semakin gila. Ye Chen begitu kuat saat ini. Ketika ia menyatu dengan tulang-tulang dunia manusia, kekuatannya akan semakin mengerikan. Pada saat itu, kelima dewa pencipta mereka mungkin bukan tandingan. Oleh karena itu, Ye Chen harus dibunuh saat ini juga, jika tidak, akan menjadi bencana besar di masa depan. Bunuh dia hari ini, atau kita akan mati, kata takdir dingin. Dewa reinkarnasi di mata beberapa orang menunjukkan niat membunuh yang dingin, yang membuat mereka menjadi semakin gila dan brutal. Kemudian, kelima dewa pencipta mengeluarkan kekuatan secara bersamaan, dan kemudian semua roh jahat dari para iblis bergegas menuju kelima dewa pencipta. Tubuh para iblis juga terlibat dalam kekuatan itu. Kelima dewa pencipta melahap roh jahat bersama para iblis. Roh sihir di seluruh tubuh menjadi semakin kuat, dan kekuatan seluruh tubuh terus melonjak. Ye Chen melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Begitu banyak ki jahat dan para iblis diserap oleh mereka, jika berubah menjadi kekuatan, itu akan terlalu mengerikan. Ketika hati Ye Chen terguncang, 9 artefak tiba-tiba muncul, mencambuk-cambuk dan berkata, Dewa tertinggi, 9 artefak kami bersedia memberikan segalanya untuk ini. Petik 2. Mengapa Anda membutuhkannya? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Jika perang ini kalah, maka kita benar-benar kalah, jadi kita harus menang. Whip berkata, 9 artefak kita, bahkan jika digabungkan, daya mematikannya tidak kecil. Ye Chen langsung menolak ucapan itu, tidak, ini terlalu berat untukmu. Tidak mudah bagimu untuk memulihkan kekuatanmu, dan mungkin akan hancur lagi. Tidak masalah, ayo kita lakukan lagi. Pedang suci itu juga sangat kuat untuk ditebas. Mengorbankan kita demi makhluk hidup di dunia tidak berpengaruh pada keenam alam, kita dilahirkan untuk melindungi 6 alam, jadi inilah misi kita. Kata Kapak Pangu, Dewa tertinggi, ini satu-satunya cara untuk bersaing dengan 5 dewa pencipta agung, kata cambuk itu. Ye Chen masih ragu-ragu, ia benar-benar tidak bisa bersikap kejam. 5 dewa pencipta masih menyerap ki jahat dengan liar, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka akan segera mengakhiri semua ini. Fusi, alih-alih menunggu Ye Chen berbicara, ia meraung dan memberi perintah kepada artefak lainnya. Dalam 10 artefak teratas, Feng Shen berada di peringkat pertama, dan Whiplash berada di peringkat kedua. Sekarang daftar Feng Shen tidak ada, semuanya secara alami didominasi oleh cambuk peringkat kedua. 8 artefak lainnya tidak ragu untuk melawan cambuk itu, memancarkan cahaya menyilaukan dengan fusi cambuk. Ye Chen melihat Cantus retak, matanya merah padam. Setelah fusi 9 artefak, itu menjadi senjata yang sangat aneh dan mengandung kekuatan 9 artefak. Ya Tuan, akhirmu telah tiba. 5 dewa pencipta telah menyelesaikan akumulasi energi, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan ki jahat, yang sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, Ye Chen menggenggam senjata yang terbuat dari 9 senjata ajaib, lalu mengaktifkan formula sihir yang cemerlang. Didorong oleh formula sihir yang cemerlang, artefak fusi di tangannya mengeluarkan kekuatan mengerikan dan terus bergetar. Bunuh, Ye Chen meraung, memegang fuser, dan mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Mencari kematian, Dewa Takdir meraung dan membunuh bersama 4 dewa pencipta lainnya. Roh jahat bergulung masuk dan menutupi langit. Seluruh langit menjadi gelap dan menyelimuti Ye Chen. Ye Chen melambaikan fuser di tangannya dan meraung, meteorit dewa. Dengan serangan Ye Chen, kekuatan 9 artefak meletus bersamaan, dan setelah fusi, kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, kekuatan Ye Chen sepenuhnya diberkati, dan kekuatan seluruh serangan telah meningkat puluhan kali lipat. Dalam roh jahat itu, waktu bergetar,
kekuatan cahaya menerobos ki jahat, seperti sentuhan cahaya pagi, membuka pintu cahaya, mengusir kegelapan. Ledakan, ki jahat meledak sepenuhnya, lalu menghilang dengan cepat di bawah kekuatan cahaya. Bagaimana mungkin? Wajah Fate berubah, dan tubuhnya terguncang. 5 Dewa Pencipta Agung terlontar keluar dengan kaget, dan terdapat lubang darah di tubuh mereka, mengejutkan. Ye Chen berdiri di tempat yang sama, memegang artefak fusi, dan kekuatan cahaya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, perangkat fusi tampaknya telah menyelesaikan misinya dan mulai hancur. Kesembilan artefak hancur dalam satu pukulan. Penggabungan 9 artefak memang termasuk dalam 10 artefak teratas, tetapi penggabungan ini akan menyebabkan kerusakan pada 10 artefak tersebut, sehingga 10 artefak tersebut tidak akan pernah digunakan sampai saat kritis. Ye Chen menatap 9 artefak yang hancur, wajahnya tampak sedih. Kesembilan artefak itu rusak selama periode kehancuran besar. Setelah bertahun-tahun pemulihan, kini mereka rusak karena diri mereka sendiri. Hati Ye Chen dipenuhi penyesalan. Ia mengumpulkan kesembilan artefak yang tadinya redup. Kemudian ia memandang 5 Dewa Pencipta dan berkata, apakah kalian ingin bertarung sekarang? 5 Dewa Pencipta terluka parah. Mereka berlumuran darah dan pucat. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, mereka semua menggertakkan gigi dengan kebencian. Mereka tidak pernah menyangka akan kalah dalam situasi seperti ini. Kalian sedang tidak enak badan sekarang, iya. Takdir menarik napas dalam-dalam. Ye Chen berkata dengan dingin, setidaknya lebih baik darimu, kembalilah dan beritahu Dewa Kegelapan. Jika kau ingin menghentikanku, kau harus mati saja. Ini dunia yang cerah, dan dia tidak boleh liar. Ketika kelima kreasionis mendengar ini, mereka saling memandang, tetapi Ye Chen tidak membunuh mereka. Kau ingin kami pergi? Beberapa dewa dari jalan surga tidak berani percaya. Ye Chen berkata, lawanku adalah Dewa Kegelapan. Kau tidak layak kubunuh. Pergi, kau biarkan kami pergi hari ini. Lain kali, jika kami punya kesempatan, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jalan takdir, pergi. Ye Chen meneguk minumannya, dan matanya berputar dengan niat membunuh. Kelima kreasionis terkejut dan segera berhenti berbicara. Mereka berbalik dan pergi dengan cepat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, sedikit darah mengucur dari sudut mulutnya, lalu menyaksikan kelima dewa penciptaan membuka pintu negeri dongeng dan memasuki negeri dongeng. Ye Chen kembali memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia akhirnya berdiri diam dan dengan tegas tidak membiarkan dirinya jatuh. Ye Chen menggunakan kekuatan nirvana, memulihkan lukanya dengan cepat. Setelah sekian lama, luka Ye Chen membaik pesat. Ye Chen menatap pintu masuk dunia iblis, tempat banyak iblis berguncang. Baru pertama kali bertarung, hati para iblis itu ketakutan. Mereka pikir mereka telah menemukan dukungan, tetapi mereka tidak menyangka Ye Chen mengalahkan mereka begitu cepat. Aku sudah memperingatkan kalian, jika kalian ingin mati, aku akan menghabisi kalian. Suara Ye Chen sangat dingin. Semua iblis gemetar, kekuatan cahaya Ye Chen mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menyemburkan kekuatan terang, seperti sungai panjang, menyembur ke arah para iblis. Para iblis terkejut dan pucat, reaksi cepat mereka langsung menghilang, sementara reaksi lambat mereka masih linglung. Ah, kekuatan cahaya menyelimuti masa lalu. Setelah para iblis bersentuhan dengan kekuatan cahaya, seluruh tubuh mereka meleleh dan lenyap sepenuhnya. Meskipun banyak iblis telah melarikan diri ke dunia iblis, Ye Chen masih belum melepaskannya. Ia langsung mengejar mereka. Kekuatan cahaya menyebar, dan sejumlah besar iblis berteriak, lalu menghilang. Inilah bencana bagi para iblis. Mereka tak berdaya menghadapi serangan seperti itu. Mereka semua berlutut dan memohon belas kasihan. Ye Chen sama sekali tidak menghiraukannya. Kekuatan cahaya menyelimuti dunia iblis, dan para iblis sangat putus asa. Sejumlah besar iblis telah terbunuh, tetapi Ye Chen belum sepenuhnya memusnahkan iblis setelah melampiaskan amarahnya. Dunia iblis juga merupakan salah satu dari 6 alam. Jika semua alam iblis dihancurkan, hanya akan tersisa 5 alam, yang akan membuat 6 alam menjadi tidak seimbang. Sebagai dewa tertinggi, yang terpenting adalah menyeimbangkan 6 alam, sehingga ia dapat menghentikannya. Ye Chen menyelimuti dunia iblis dengan kekuatan cahaya. Meskipun ia tidak membunuh iblis lagi, ia tidak akan membiarkan iblis merasa lebih baik. Kekuatan cahaya seperti itu menyelimuti dunia iblis. Para iblis hidup dalam ketakutan setiap hari, dan tidak dapat meninggalkan dunia iblis. Di bawah kekuatan cahaya, setiap hari adalah semacam penderitaan, yang merupakan hukuman bagi mereka. Ye Chen meninggalkan dunia iblis dan langsung pergi ke wilayah utara. Liu Piaoyue melihat Ye Chen kembali dengan selamat, dan merasa lega. Namun, ia melihat wajah Ye Chen yang tidak sedap dipandang, dan berkata, ada apa denganmu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah, 9 artefak itu semuanya rusak lagi untuk membantuku mengalahkan 5 dewa pencipta. Liu Piaoyue terkejut dan terhibur, selama kau bisa memulihkan kekuatanmu, kau bisa memperbaikinya dengan mudah. Ye Chen mengangguk, lalu tulang-tulang yang ditemukan Liu Piaoyue dan yang lainnya pun menyatu. Selama periode waktu ini, mereka menemukan banyak tulang, dan setelah penyatuan tulang, luka Ye Chen pun pulih sepenuhnya. Meskipun ada banyak kerangka di wilayah utara,
untungnya ada yang membantu menemukannya, yang sangat menghemat waktu. Dunia Dewa, 5 Dewa Pencipta Agung kembali ke dunia Dewa, berlutut di hadapan para iblis dengan ketakutan, seluruh tubuh gemetar. Sayang sekali kalian semua, 5 Dewa Pencipta, tidak bisa mengalahkan seseorang yang belum menjadi Dewa tertinggi. Suara iblis terdengar muram, di dunia manusia, kekuatan kita terbatas, dan 9 artefak mengorbankan diri untuk membantu Dewa tertinggi. Meskipun kita kalah, kita masih punya hasil panen. Kata Dewa Takdir, hasil panen, apa yang kalian dapatkan? Kata iblis dengan nada meremehkan. Jalan takdir, Dewa tertinggi sedang mencari tulang-tulang kehidupan sebelumnya. Dewa tertinggi memiliki tulang-tulang kehidupan sebelumnya di keenam alam. Oleh karena itu, kita harus menghancurkan tulang-tulang kehidupan sebelumnya Dewa tertinggi sebelum Dewa tertinggi. Idiot, kita tidak tahu di mana tulang-tulangnya, bagaimana cara menghancurkannya. Kata iblis dengan marah, meskipun kita tidak tahu di mana tulang-tulangnya, kita bisa mengubah negeri dongeng menjadi kerajaan iblis, dan membiarkan seluruh negeri dongeng dan bahkan negeri itu terinfeksi oleh ki jahat. Dengan cara ini, aku tidak percaya tulang-tulang Dewa tertinggi tidak akan terpengaruh. Kata keberuntungan sambil tersenyum. Iblis berpikir sejenak, lalu berkata, ini catatan. Jika kau mereduksi negeri dongeng menjadi kerajaan iblis, bahkan jika Dewa tertinggi telah dipromosikan di 4 alam bawah, dia tidak akan mampu bertahan hidup di negeri dongeng, apalagi mencari tulang-tulang. Iblis tertawa dan memberitahu Dewa Kegelapan tentang rencana itu, dan Dewa Kegelapan tidak akan menentangnya. Aku serahkan pada kalian berlima. Kalau tidak berhasil, jangan datang menemuiku, kata iblis dengan dingin. 5 Dewa Pencipta segera menerima perintah dan pergi ke negeri dongeng dengan aliran roh jahat. Ketenangan di negeri dongeng telah dirusak oleh kemunculan Liu Piaoyue dan yang lainnya. Sekarang, Roh Kudus, Long Qing, dan Long Tong semuanya khawatir. Jika tangan dunia dewa benar-benar mencapai negeri dongeng akan berada dalam bahaya. 5 Dewa Pencipta membuka pintu dunia dewa lagi dan datang ke negeri dongeng dengan aliran roh jahat. Ketika 5 Dewa Pencipta muncul di negeri dongeng, semua Raja Abadi di negeri dongeng sudah merasakannya. Mereka melihat aliran roh jahat, dan hati mereka dipenuhi rasa kagum. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Nenek, hari ini, aku membuat mereka menyesal datang ke negeri dongeng untuk membuat onar. Roh itu tidak sedikit pun marah. Roh jahat itu mengerikan, dan kelima orang itu juga mengerikan. Aku khawatir kita bukan lawan yang sepadan. Yin Qing yang membekukan jalan yang penting. Apa kita begitu rela dirasuki iblis? Kata roh itu, ini masalah besar, aku sudah lama tidak aktif. Jika aku tidak bergerak, tulang-tulang tuaku akan berkarat. Hu Xiaotian menggerakkan otot dan tulangnya sejenak, dengan tatapan penuh perang. Kita harus bertarung, bahkan jika kita bersembunyi di dunia manusia, jika negeri dongeng itu diduduki, dunia manusia tidak akan terlalu jauh. Ye Fan berkata dengan wajah muram. Semua Raja Abadi di negeri dongeng itu memasuki kehampaan, lalu menghalangi jalan 5 Dewa Pencipta. Ketika mereka melihat Ye Fan dan yang lainnya menghalangi jalan mereka hanya bisa mencibir. Sepertinya kau adalah Raja Abadi terkuat di negeri dongeng. Kalau begitu, mari kita mulai darimu. Sebuah senyuman dari Dewa Takdir. Bunuh. Hu Xiaotian meraung, lalu mengeluarkan kekuatan mengerikan untuk membunuh kelima Dewa Pencipta. Raja peri lainnya juga mengikuti dari dekat, satu persatu tanpa takut mati untuk menghabisi mereka. Roh jahat yang dibawa oleh kelima Dewa Pencipta meluncur ke arah Hu Xiaotian dan yang lainnya. Kedua belah pihak bertemu dalam sekejap. Roh jahat itu menyelimuti Hu Xiaotian dan yang lainnya. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Namun, mereka mendapati bahwa roh jahat itu begitu mengerikan sehingga tak terbendung dan tanpa sadar menggerogoti tubuh mereka. Tarik roh jahat itu, harimau itu meraung. Sekarang kau ingin menyingkirkan roh jahat itu. Sudah terlambat, kau bahkan tidak ingin pergi. Dewa Takdir mencibir, dan roh jahat itu menyebar dengan cepat, menjebak Hu Xiaotian dan yang lainnya dalam ki jahat. Tidak, roh jahat itu menggerogoti tubuhku dan akan menjelmakanku. Sedikit Roh Kudus mengubah wajahnya. Aku menyeka, roh jahat ini sangat kuat, jika terus seperti ini, kita semua akan dijelmakan. Long Qing tidak terima, jalan 3000, jalan Buangming. Dao Yan meraung dan memadatkan jalan cahaya dengan tubuh Dao bawaannya. Sebuah kekuatan cahaya terkondensasi dalam ki jahat, lalu meledak seperti bom. Di dalam ki jahat, terdapat seberkas cahaya, tetapi tak lama kemudian cahaya itu kembali ditekan oleh gas jahat. Meskipun kekuatan cahaya dapat melawan ki jahat, masih terdapat celah besar ketika ki jahat terlalu kuat dan kekuatan cahaya relatif lemah. Hu Xiaotian meraung, matanya menjadi semakin kosong, dan ada semacam roh jahat di dalamnya. Hu Xiaotian dirasuki. Kemudian, Long Qing, Long Tong, dan yang lainnya juga tak berdaya, jatuh ke jalan iblis. Karena kau adalah Raja Peri, biarkan kau memimpin negeri peri dan bunuh aku saat kau bertemu Dewa Tertinggi. Takdir tertawa, roh jahat merasuki seluruh negeri dongeng, bahkan Dewa Tertinggi pun tak mampu melawannya. Bagaimana mungkin negeri dongeng lain bisa melawannya? Seluruh negeri dongeng segera direbut. Negeri dongeng yang dulunya dipenuhi roh abadi, kini dipenuhi roh jahat. Di negeri dongeng,
Terjadi kekacauan, penjarahan di mana-mana, pertempuran di mana-mana, dan orang-orang terus-menerus sekarat. Ketika 6 alam dikuasai iblis, aku akan melihat kemana dewa tertinggi bisa pergi. Dewa takdir tertawa dingin, wilayah utara dunia manusia. Dalam sekejap, lebih dari sebulan berlalu. Dengan bantuan 7 dewa primitif, Ye Chen akhirnya menemukan semua tulang belulang dari wilayah utara. Tentu saja, masih ada tulang belulang yang sudah tidak ada lagi. Di kehidupan itu, mereka dipukuli sampai mati, dan tidak ada tempat untuk mencarinya. Ye Chen menyatukan semua tulang belulang ini dan merasa kekuatannya telah meningkat pesat, dan tubuhnya terus menjadi lebih sempurna, dan banyak kemampuan berangsur-angsur pulih. Di aula tertinggi alam dewa, patung-patung tertinggi berkelap-kelip dengan cahaya, yang merupakan cahaya dari cahaya. Cahaya ini bersinar di aula tertinggi dan melenyapkan banyak kekuatan gelap. Kini, kekuatan kegelapan di patung tertinggi perlahan sirna oleh kekuatan cahaya, dan kekuatan penyegelan daftar dewa pun melemah. Pecahan-pecahan daftar dewa mulai sedikit bergetar. Dewa gelap menatap cahaya dewa tertinggi, wajahnya muram, tetapi ia segera tersenyum kembali dan berkata, "Dewa tertinggi, engkau hanya bisa membuat 4 alam berikutnya menjadi kuat. Karena negeri dongeng berada di bawah kendaliku, engkau seharusnya tidak pernah berpikir untuk melangkah ke dunia dewa. Dunia manusia, karena semua tulang belulang dunia manusia telah ditemukan, kita akan pergi ke kerajaan iblis sekarang." Ye Chen tidak berhenti sama sekali dan ingin bergegas ke dunia iblis. 7 dewa bergelar asli mengikuti Ye Chen, dan mereka tiba di dunia iblis. Dunia iblis lebih kuat dari sebelumnya, dan roh jahatnya sangat kuat. Ye Chen pernah membunuh banyak keluarga iblis di dunia iblis, yang membuat dunia iblis ketakutan. Di dunia iblis, hanya ada banyak tulang dari kehidupan sebelumnya, tetapi ada lebih dari 100 kehidupan yang telah dimakan monster. Ye Chen berkata dengan tak berdaya, "Hitung apa yang kau dapatkan." Liu Piaoyue menghibur. Beberapa orang mulai bekerja, dan banyak kenangan kehidupan sebelumnya muncul di benak Ye Chen. Dia juga monster kecil paling sederhana di dunia iblis, dan pernah menjadi raja iblis yang kuat. Ye Chen datang ke klan monyet. Hari ini, klan monyet telah pulih. Setelah Ye Chen memasuki tanah leluhur klan monyet, Raja Monyet merasakan tekanan yang kuat dan segera muncul di hadapan Ye Chen. "Siapa kau?" tanya Raja Monyet dengan ngeri. Ye Chen berkata dengan lemah, "Kami di sini bukan untuk merepotkanmu. Aku akan pergi setelah pekerjaanku selesai. Kau tidak perlu panik." Wajah Raja Monyet tampak muram dan cerah, dan tidak jelas apa yang dilakukan orang-orang kuat ini di sini. Anggota klan monyet lainnya juga sangat penasaran, tetapi di bawah tekanan seperti itu, mereka hanya bisa tetap jujur. Ye Chen memasuki tanah leluhur suku Linghou, lalu membuka sebuah makam seperti bukit di tanah leluhur suku Linghou. Raja monyet dari klan Linghou berkata, "Itu makam leluhur kita. Tidak boleh dinodai. Jika kau tidak ingin klan monyet hancur total, diamlah." Seluruh tubuh Lei Ying bersinar dengan guntur, dan suaranya meraung seperti guntur. Raja monyet dari klan monyet merasakan tekanan yang hebat dan berhenti berbicara. Ia benar-benar percaya bahwa kemunculan orang-orang ini dapat menghancurkan klan monyet dalam sekejap. Ye Chen memasuki makam leluhur klan monyet, dan kemudian melihat seekor monyet duduk di atas ranjang batu dengan baju zirah suci dan kaki bersilang. Monyet itu tidak memiliki napas, tetapi masih sangat kuat, mau tak mau membuat orang-orang merasa. Raja monyet, Ye Chen tersenyum. Monyet ini adalah raja monyet pada zaman itu. Kekuatannya begitu dahsyat hingga ia mampu mengalahkan kerajaan iblis. Pada akhirnya, ia tetap tidak terbang ke negeri dongeng dan mati di sana. Ye Chen berjalan mendekati Raja Kera, lalu tubuhnya dan Raja Kera mulai menyatu. Ketika mereka menyatu, tubuh Raja Kera perlahan menghilang, dan kekuatan cahaya di tubuh Ye Chen meningkat pesat. "Monyet-monyet ini juga keturunanmu." Liu Piaoyue melontarkan lelucon saat itu, yang juga bisa dianggap sebagai relaksasi. Ye Chen berkata, "Ini tidak salah, mereka memang cucu keraku. Kau hampir membunuh mereka." Liu Piaoyue Xue berkata, "Ini kuil Raja Naga yang tersapu banjir. Keluarga itu tidak mengenal keluarga," kata Ye Chen sambil tersenyum pahit. Ye Chen dan beberapa orang lainnya berjalan keluar dari makam kuno. Raja Kera dan banyak monyet dari klan Kera sedang memperhatikan. Ye Chen melirik Raja Kera, melambaikan tangan, dan memberikan tas langit dan bumi kepada Raja Kera, lalu berkata, "Ini kompensasi untukmu." Setelah itu, Ye Chen segera menghilang bersama orang-orang. Raja Kera membuka tas langit dan bumi, lalu menatap langit dan berkata, "Terima kasih banyak." Ye Chen dan beberapa orang lainnya kemudian muncul di antara klan iblis lainnya di dunia iblis. Ye Chen merasa bahwa ia adalah leluhur kerajaan iblis, dan hampir setiap klan iblis yang kuat memiliki kehidupan sebelumnya. Apakah dewa tertinggi akan menjadi raja iblis? Liu Piaoyue menggoda. Ye Chen berkata, "Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya aku, kemanapun aku pergi, begitu kuat." Untuk menghemat waktu, Ye Chen sekali lagi membagi orang-orang menjadi 3 kelompok di dunia iblis untuk segera menemukan tulang belulang mereka sendiri. Dengan kekuatan mereka, mereka tak terkalahkan kemanapun mereka pergi. Tentu saja, semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah beberapa hari, ratusan ribu mayat telah ditemukan.
Ye Chen mengintegrasikan mereka secara menyeluruh, dan seluruh kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan cahaya yang terpancar dari patung dewa tertinggi di kuil tertinggi alam dewa menjadi sedikit menyilaukan. Daftar dewa berjuang keras untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan gelap. Daftar dewa, kau seharusnya tidak sia-sia, bahkan jika kau melepaskan diri dari belenggu. Akulah yang bertanggung jawab atas seluruh alam dewa dan alam abadi. Bisakah kau keluar dari dua alam ini? Dewa kegelapan berkata dengan dingin. Daftar dewa tidak memperhatikan dewa kegelapan, masih berusaha menerobos belenggu. Ye Chen telah menemukan semua tulang yang dapat ditemukan di 4 alam bawah. Totalnya ada lebih dari 30.000 kerangka. Apakah kita sekarang di alam abadi? Tanya Lei Ying. Ye Chen berkata, aku ingin pergi ke alam abadi. Kau bisa menungguku di alam abadi. Aku akan pergi bersamamu, kata Liu. Ye Chen mengangguk, lalu mereka pergi ke alam abadi bersama. Pada awalnya, banyak hal terjadi di dunia bawah. Perang antara Raja Tibet dan Raja Hades mengguncang dunia dan tak terlupakan. Ye Chen datang ke jembatan Naihe, dan Meng Po masih di jembatan Naihe, memberikan semangkuk sup Meng Po kepada semua orang mati. Melihat Ye Chen, Meng Po terkejut dan berkata, Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan berkata, era yang hebat telah berlalu. Mengapa Meng Po masih di jembatan Naihe? Tidakkah kau pikir kau harus terbang ke negeri dongeng? Mengapa kau masih di 4 alam berikutnya? Ye Chen tersenyum tipis, berkata, ada beberapa hal yang harus ditangani. Setelah mendengar ucapan itu, Meng Po sedikit memahaminya, lalu berkata, nilai keberadaanku adalah membiarkan almarhum datang ke jembatan Naihe. Sebelum reinkarnasi, ia akan melupakan semua hal sebelum hidupnya. Kesedihan dan kebahagiaan apapun akan lenyap menjadi asap dan awan, dan pergi ke kehidupan selanjutnya dengan bersih. Ye Chen bertanya, bagaimana kabar kedua sahabatku sekarang? Meng Zi berpikir sejenak, lalu berkata, mereka telah berada di zaman yang agung, buah-buahan telah terbang ke negeri dongeng, kau tidak bertemu mereka di negeri dongeng. Negeri dongeng itu begitu luas sehingga tidak mudah untuk bertemu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kecepatan kultivasi mereka sangat cepat, di era yang agung, teror yang lebih maju, 2 orang telah melambung tinggi. Kata Meng Po. Ye Chen mengangguk lega dan berkata sambil tersenyum, hakim masih di sana. Bajingan itu masih di sana. Meng Po Yi menyebut Cui Fu Jun sebagai istri yang penuh dendam. Ye Chen dan Liu Piaoyue melihat ekspresi Meng Po. Mereka memahami sesuatu di hati mereka. Mereka semua tersenyum dan tidak putus asa. Karena kedua sahabatku sudah pergi, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku pergi dulu. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Meng Po mengangguk, Ye Chen dan Liu Piaoyue segera menghilang di dunia bawah. Setelah kembali ke dunia manusia, Ye Chen tidak tinggal lama dan langsung menuju ke negeri dongeng. Saat itu, negeri dongeng sedang kacau balau. Tidak ada sifat manusia, hanya ada hasrat yang tak berujung. Setelah Ye Chen dan yang lainnya memasuki negeri dongeng, mereka terkejut melihat pemandangan yang begitu kacau. Negeri dongeng telah diduduki. Wajah Liu Piaoyue menjadi sangat buruk. Xiao Fan, Xiao Ye. Mata Ye Chen memerah, tetapi ia segera meraih Liu Piaoyue yang bersemangat dengan genggaman rasional dan berkata, kalian tidak bisa tinggal di sini. Kalian tidak bisa segera pergi dari dunia ini. Ye Chen memejamkan mata, berusaha tetap tenang, lalu bersama Liu Piaoyue membuka pintu negeri dongeng, dan kembali ke dunia manusia lagi. Xiao Fan, Xiao Ye. Liu Piaoyue menangis getir. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya merah, dan amarahnya memuncak, tetapi ia segera diredam oleh akal sehatnya sendiri. Mereka akan baik-baik saja, Ye Chen menghibur. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Negeri peri sedang kacau, kita tidak dapat menemukan tulang-tulangnya. Pada saat itu, kekuatan dewa tertinggi. Raimon, semua orang terdiam, langkah dewa kegelapan dan iblis ini sungguh terlalu hebat. Ye Chen berkata, ada satu jalan terakhir. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, semua orang terkejut dan kemudian menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Ye Chen melirik semua orang, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, jika aku ingin memulihkan kekuatanku, selain mengintegrasikan kehidupanku sebelumnya, aku masih punya cara terakhir, yaitu kembali ke 6 alam kuno. Kembali ke 6 alam kuno. Bukankah 6 kerajaan kuno telah dihancurkan? Dewa api tercengang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, 6 alam kuno belum dihancurkan. Mereka masih ada, tetapi berada di ruang waktu lain. Semua orang memiliki keraguan dan keheranan, bahkan beberapa tidak mengerti. Bagaimana kita bisa memasuki 6 alam kuno? Tanya Dewa Bumi. Ye Chen berkata, sebenarnya, masing-masing dari 6 alam baru memiliki pintu masuk ke 6 alam kuno. Dibandingkan dengan 6 alam kuno, 6 alam baru terlalu kecil. Petik 2. Bisa juga dikatakan bahwa 6 alam baru hanyalah antarmuka kecil dari 6 alam kuno. Ketika Ye Chen mengatakan ini, semua orang terkejut dan tidak bisa mengerti. Ye Chen menatap semua orang dengan ekspresi bingung di wajahnya, jadi dia berkata, alasan munculnya 6 alam baru adalah karena perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di antara 6 alam kuno. Perubahan seperti itu sulit diterima, dan beberapa makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, ruang hidup lain telah terbentuk. Ruang hidup ini disebut 6 alam baru. Urutannya sama dengan 6 alam kuno, tetapi kondisi kehidupannya lebih cocok untuk kita.
Jadi, jika kita memasuki 6 alam kuno, kita mungkin tidak beradaptasi dengan 6 alam kuno dan tidak bisa bertahan hidup. Tanya Lei Ying sambil mengerutkan kening. Mungkin saja, tetapi setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu seperti apa 6 alam kuno itu. Singkatnya, aku berasal dari 6 alam kuno. Jika aku ingin memulihkan kekuatanku, aku harus kembali ke 6 alam kuno. Kata Ye Chen. Kalau begitu, pergilah ke 6 alam kuno. Liu Piaoyue berkata dengan tegas. Ye Chen menatap Liu Piaoyue dan tahu bahwa Liu Piaoyue ingin segera mengakhiri semua ini dan menyelamatkan Ye Fan dan Ye Xin. Di mana pintu masuk ke 6 alam kuno? Tanya Qing Qi. Ye Chen berkata, di Laut Cina Timur. 7 dewa gelar asli saling memandang, lalu mengangguk. Lei Ying berkata, kalau begitu, kami akan pergi. Bagaimanapun caranya, kami akan mencoba.